Ketemu lagi dengan gue Bang Pileng. Jangan lupa subscribe channel Bang Pileng supaya gue lebih semangat lagi untuk buat video-video selanjutnya, dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Bulan Maret tahun 1985 adalah tahun yang paling menakutkan untuk Ardi dan keluarganya. Dia tidak menyangka kalau pamannya yang begitu baik telah menjebak dia ke dalam rumah pemuja setan. Ardi yang sudah menikah kurang lebih 10 tahun lamanya dikaruniai satu orang anak laki-laki berumur 7 tahun. Bocah laki-laki berkulit putih dan berhidung mancung terlihat begitu dekat dengannya. Kehidupan Ardi yang mulainya tercukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari semakin lama semakin kekurangan sejak dia tidak lagi bekerja 2 tahun yang lalu. Jangankan untuk mengajak anaknya jalan ke mal atau berwisata, untuk makan saja dia harus pinjam ke saudara atau temannya. Belum lagi mendapat penolakan saat dia ingin pinjam uang. Kehidupan yang semakin hari semakin terpuruk membuat Ardi teringat akan salah satu pamannya yang merupakan adik dari ayahnya. Paman Amir namanya. Paman Amir hampir tidak pernah datang berkumpul dalam pertemuan keluarga. Terakhir, Ardi bertemu paman 3 tahun yang lalu sewaktu ayahnya meninggal. Dengan berbekal ongkos pinjaman dari saudara, Ardi pun mengunjungi pamannya yang berada di daerah Jakarta Timur, berharap banyak bisa memperoleh pekerjaan dan bantuan dari paman Amir. Setelah menempuh beberapa jam perjalanan, Ardi tiba di sebuah rumah yang besar berwarna putih dengan pagar besi yang kokoh berwarna hitam. Nampak sepi terlihat dari luar, tidak ada satupun terlihat orang berada di halaman rumah tersebut. Setelah menekan bel yang berada di samping pagar dan menunggu waktu sekitar 10 menit, dari samping pintu garasi mobil keluarlah seorang perempuan tua terburu-buru menghampiri Ardi. "Maaf, mau ketemu siapa, Den?" "Saya Ardi, ponakannya Pak Amir. Bapak ada, Mbak?" "Ada. Oh ada, Bapak ada. Silakan masuk, Den." Wanita tua itu pun membukakan pintu pagar dan mempersilahkan Ardi masuk dan duduk di ruang tamu. Ardi yang jarang datang ke rumah pamannya, bahkan sudah 8 tahun terakhir tidak pernah datang ke rumah itu, nampak terlihat kagum dengan interior dan bangunan yang megah dan terkesan mewah. Matanya memandang satu persatu barang-barang mahal yang menghiasi dinding dan ruang tamu. Belum lagi tangga yang melingkar kokoh dilapisi karpet merah yang menuju ke lantai 2. Semuanya membuat Ardi terkagum-kagum dengan kehidupan pamannya. "Apa kabar, Ardi?" Suara itu membuat Ardi tersentak kaget. Suara laki-laki berwibawa membuatnya menoleh ke belakang. Laki-laki berumur 50 tahunan yang berdiri di belakang Ardi mengulurkan tangannya. "Paman, apa kabar, Paman?" "Baik, kamu gimana kabarnya?" "Saya baik, Paman." "Paman sudah lama menunggu kedatangan kamu. Kamu adalah orang yang tepat untuk membantu Paman. Paman butuh orang seperti kamu." "Kok Paman tahu Ardi mau datang kemari?" "Hanya intuisi saja. Paman merasakan bahwa akan ada seseorang hadir di rumah ini." "Maaf, Paman. Ardi datang kemari butuh pertolongan dari Paman. Saya udah 2 tahun menganggur, hutang di mana-mana. Saya malu, Paman. Datang ke sini saat saya susah. Saya butuh kerjaan, Paman." Sambil menyalakan rokok di tangannya, Paman menatap wajah Ardi dengan tersenyum. Tatapan matanya mengandung arti yang orang lain tidak tahu maksud dan tujuannya. "Kamu mau kerja sama Paman? Tapi bukan kerja di kantoran ya. Kerja kamu itu hanya menjaga rumah Paman yang ada di Bekasi. Rumah itu sudah lama tidak dijaga, Ardi. Sejak hampir 1 tahun lalu penjaga rumah itu meninggal dan tidak ada yang menggantikannya. Kalau kamu mau, bawalah anak-anak dan istri kamu tinggal di sana. Gratis kok tinggal di sana. 1 minggu lagi kamu bisa ketemu Paman di sana. Nanti Paman kasih alamatnya." Saya mau, Paman. Daripada saya harus kontrak rumah, tiap bulan harus bayar. Saya jadi bingung buat ongkos bayar kontrakan. Lebih baik saya tinggal di rumah Paman."
Tapi, apa kerjaan saya cuma jaga rumah paman doang? Apa nggak ada kerjaan lain paman di sana? Tidak perlu, Ardi. Kamu tidak perlu bekerja. Tugasmu hanya menjaga rumah itu. Kalau kamu mau, nanti paman kasih modal buat buka warung kecil atau warung makanan yang kamu suka, asalkan kamu tetap tinggal di rumah itu. Baik, paman. Saya siap. Saya mau, paman. Dengan bibir tersenyum, paman berdiri dari sofa dan berjalan menuju ke kamar pribadinya. Tidak sampai 10 menit, paman pun menghampiri dan duduk persis di sebelah Ardi. Ardi, ini uang 5 juta buat kamu. Gunakan uang ini buat biaya hidup selama 1 minggu. Nanti, hari pertama kamu tinggal di Bekasi, paman akan berikan lagi uang ke kamu. Dengan wajah kaget dan terharu, Ardi memeluk paman. Air matanya menetes. Rasa tidak percaya, sedih dan gembira bercampur aduk menjadi satu. Dia merasakan kebaikan paman yang luar biasa. Paman yang mau menolong dan memberi perhatian di saat Ardi susah. Walaupun Ardi bertahun-tahun tak mengunjungi pamannya, tapi kasih sayang dan pertolongan pamannya memberikan semangat hidup dalam dirinya. Ardi, paman itu amat sayang sama kamu, makanya paman berharap kamu mau tinggal di rumah paman. Karena paman merasa kamulah orang yang tepat untuk menolong paman. Pulanglah sekarang, katakan pada istrimu, minggu depan kalian sudah mendapat tempat tinggal yang baru, tidak lagi pusing memikirkan biaya hidup. Sudah kewajiban paman untuk membantu keponakan yang paling paman sayang. Baik, paman. Terima kasih banyak, paman. Maafin Ardi kalau udah nyusahin paman. Ardi pun mencium tangan paman dan segera pamit untuk pulang. Paman mengantarkan Ardi sampai pintu gerbang. Kurang lebih 10 meter Ardi meninggalkan rumah itu, paman masih tetap berdiri menatap ponakannya yang berjalan menuju ke jalan utama. Tatapan mata yang tajam dan senyum yang mengandung arti terpancar dari wajah laki-laki itu. Aku tidak perlu mencari, tapi dia yang datang. Dia datang membawa penderitaan, dia pun akan pergi dengan penderitaannya. Laki-laki itu pun perlahan-lahan menutup pintu gerbang dan melangkah masuk ke dalam rumah dan menuju kamar pribadinya. 1 minggu sudah berlalu. Ardi, istri dan anak semata wayangnya sudah berada tepat di depan pagar rumah paman yang di Bekasi. Bangunan tua dengan arsitektur bergaya Belanda kuno terlihat berdiri kokoh dan megah di antara rumah-rumah lain di sekitarnya. Bangunan besar bercat putih dengan luas tanah sekitar 1000 meter memberikan kesan bahwa pada zamannya rumah itu dimiliki oleh orang kaya pada masanya. Paman yang sudah berada di rumah tersebut segera menghampiri Ardi yang berdiri di depan pagar. Masuk, Ardi. Paman sudah lama menunggu kamu. Paman membuka pintu pagar dan mengajak Ardi dan istrinya masuk dan duduk di ruang tamu. Ini rumah yang bakal kalian tempati. Di rumah ini ada 7 kamar. Kamu bebas mau pilih kamar yang mana yang kamu suka untuk tidur nanti, Ardi. Baik, paman. Nanti saya coba pilih kamar yang cocok buat kita. Anak kamu sudah besar. Lebih baik tidur di kamar sendiri, tidak lagi campur dengan kalian. Di sini kan banyak kamar. Bisa bebas milih mana yang anak kamu suka. Fajar, kamu berani nggak tidur sendirian? Tanya paman ke Fajar sambil mengusap-ngusap kepala bocah itu. Fajar pun hanya tersenyum, tertunduk malu. Kalau untuk sekarang masih takut kali paman, tapi lama-lama juga dia berani kok tidur sendiri. Jawab Ardi sambil memeluk Fajar yang terlihat malu-malu. Paman pun mengajak Ardi dan keluarganya untuk melihat-lihat ruangan yang berada di rumah itu. Bangunan yang besar dengan arsitektur kuno dan kurang terawat memberikan kesan sedikit menyeramkan. Sampailah mereka di halaman paling belakang rumah itu. Terdapat pohon besar berdiri kokoh dan rimbun membuat halaman belakang rumah itu berbeda dari rumah-rumah biasanya. Pohon apa ini, paman? Besar banget. Kalau nama pohonnya, paman sendiri kurang tahu, Ardi. Jangan kamu tebang ya, biarkan hidup, biarkan rimbun. Pokoknya paman paling suka sama pohon ini. Biarkan mereka hidup dan tumbuh berkembang. Paman dan Ardi berjalan menghampiri pohon itu. Mereka memandang batang pohon yang besar dan kokoh.
Tidak sampai 3 menit mereka di bawah pohon, paman pun merangkul pundak Ardi dan mengajaknya menuju ke pojok halaman paling belakang. Di bagian pojok halaman itu terdapat ruangan seperti kamar yang berukuran sekitar 3 kali 3 meter. Ruangan itu tertutup pintu yang bercatkan warna hitam. Ardi, ruangan itu tidak usah kamu bersihkan. Itu dulu bekas kamar penjaga rumah ini, namanya Pak Dimas. Dia sudah meninggal hampir 1 tahun lalu karena sakit. Sejak dia meninggal, kamar itu sudah dibersihkan, sudah dirapikan, jadi tidak perlu dibersihkan lagi. Baik, Paman, tapi apakah lebih baik dibuka saja pintunya, supaya tidak terkesan seram? Ardi, zaman sekarang kamu masih percaya hal-hal seperti itu. Pak Dimas itu orang baik, Ardi, sangat berjasa buat Paman. Meninggalnya pun dalam keadaan tenang. Lagi pula, kunci kamarnya juga ada di rumah Paman. Sudahlah, kamu tidak usah permasalahkan kamar itu. Pokoknya jangan sekali-sekali kamu buka kamar itu. Baik, Paman. Ardi turuti apa kata Paman. Setelah melihat halaman belakang, Paman pun mengajak Ardi menuju ke lantai 2. Di lantai 2 rumah itu terdapat 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Lantai 2 lebih luas dibandingkan dengan lantai 1. Secara keseluruhan, rumah itu sudah bersih dan layak untuk ditempati. Hanya bagian tembok dengan cat yang suram karena warnanya telah pudar yang membuatnya terkesan kurang terawat. Setelah berkeliling dan memperlihatkan semua ruangan yang berada di rumah itu, Paman pun pamit untuk pulang ke rumah. Setelah Paman pergi dari rumah, dengan sigap Ardi dan istrinya segera membersihkan dan mengepel ruangan dan kamar. Tak ketinggalan si kecil Fajar pun membantu ayah dan ibunya untuk bersih-bersih. 2 hari Ardi sudah berada di rumah itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ardi, istri dan anaknya sudah berada di kamar untuk tidur. Tapi karena mata mereka belum mengantuk, mereka masih terlihat bercanda dan berbincang-bincang. Ardi yang tadinya sedang berbicara, tiba-tiba berhenti. Matanya langsung menatap istrinya. Itu siapa? Tanya Ardi ke istrinya dengan wajah penuh tanda tanya. Istrinya hanya menggelengkan kepala, tidak mengerti siapa yang mengetuk pintu. Kamu udah tutup semua pintu? Udah, aku udah kunci. Dengan memberanikan diri, Ardi turun dari ranjang dan menuju ke pintu kamar. Perlahan-lahan dia membuka pintu dengan perasaan takut. Tidak ada siapapun di luar kamar. Istri Ardi dan Fajar pun berjalan menghampiri Ardi. Siapa, Ayah? Ada siapa? Nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang. Kamu yakin pintu depan udah dikunci? Udah, aku udah kunci. Ardi pun mengajak istri dan anaknya keluar dari kamar. Mereka menuju ke pintu utama untuk memastikan bahwa pintu telah dikunci. Satu persatu kamar mereka masuki dan periksa dari lantai 1 dan 2, tapi tidak ada siapa-siapa pun di rumah itu selain mereka bertiga. Ayah, pintu belakang dapur belum diperiksa, kata istrinya mengingatkan Ardi. Mereka pun bertiga menuju ke ruang dapur. Ardi memeriksa pintu belakang yang ternyata sudah terkunci. Karena semua sudah terkunci, termasuk jendela dapur, mereka pun akhirnya pergi meninggalkan dapur. Tapi, di saat Ardi menoleh ke jendela dan matanya tertuju ke halaman belakang, tepatnya di kamar bekas Pak Dimas penjaga rumah dulu, dia melihat sosok perempuan tua dengan rambut acak-acakan dan mengenakan baju hitam menatapnya dengan tajam. Wanita tua itu pun tepat berdiri di depan pintu kamar Pak Dimas. Ardi yang ragu-ragu akan penglihatannya melangkah maju menghampiri jendela dan mempertajam penglihatannya. Ada apa, Ayah? Tanya istrinya sambil memegang tangan Ardi. Wanita tua yang tadi dilihat Ardi tiba-tiba sudah menghilang dari pandangan matanya. Enggak ada apa-apa. Yuk kita balik ke kamar. Ardi pun tidak menceritakan kejadian yang barusan dilihatnya. Dia tidak mau anak dan istrinya ketakutan malam itu. Keesokan paginya, sekitar jam 10, Ardi pergi ke halaman belakang. Ia menuju kamar yang pintunya hitam bekas kamar Pak Dimas.
Rasa penasaran yang ia lihat semalam membuatnya memberanikan diri untuk membuka pintu kamar itu. Perlahan-lahan tangannya menekan handle pintu, tapi sayang, pintu itu terkunci. Dia memperhatikan ke sekeliling kamar. Tidak ada satu jendela pun di sana. Bahkan ventilasi udara yang biasanya terdapat di atas pintu pun tidak ada. Apa iya Pak Dimas tidur di sini? Apa dia nggak kepanasan? Nggak ada lubang udara sama sekali. Kenapa juga pintunya dicat warna hitam ya? Ardi pun mundur 5 langkah dari depan pintu kamar itu. Hidungnya mencium bau kemenyan. Tak beberapa lama, bau kemenyan pun hilang berganti dengan bau busuk bangkai yang sangat menyengat. Ardi pun menutup hidungnya. Ia kembali mundur beberapa langkah dan pergi meninggalkan kamar itu. Sudah 1 minggu Hardi berada di rumah itu. Sampai suatu malam, waktunya untuk tidur, Ardi dan istrinya nampak gelisah. Sedangkan Fajar anaknya sudah tertidur dengan lelap. Walaupun mata mereka sudah dipejamkan, tapi mereka tidak juga bisa tidur. Istri Ardi yang nampak gelisah pun turun dari ranjang menuju ke pintu kamar. "Mau kemana kamu?" tanya Ardi melihat istrinya membuka pintu kamar. "Mau minum, aku haus. Ayah mau minum nggak? Nanti aku bawain." "Boleh deh, ayah juga haus nih." Istrinya Ardi yang bernama Nita itu pun berjalan menuju ke arah dapur. Di dapur dia mencari gelas untuk menuangkan air dingin yang berasal dari lemari es untuk dibawakan ke suaminya. Kupingnya tiba-tiba mendengar sesuatu dari halaman belakang. Tangannya yang tadi sedang menuang air langsung berhenti. Dia mempertajam pendengarannya. Suara gamelan samar-samar terdengar dari halaman belakang. Dengan memberanikan diri, dia melihat ke arah jendela. Tepat di bawah pohon besar, dia melihat sosok nenek tua dengan rambut panjang berantakan dan mata merah menatapnya tajam. Dengan badan gemetaran, Nita langsung memalingkan pandangan matanya dari nenek tua itu. Dia mundur beberapa langkah dan membalikkan badannya untuk keluar dari dapur. Baru saja dia berjalan, tiba-tiba di depan pintu dapur yang menuju ke ruang makan, Nita melihat nenek tua itu sudah berdiri di depannya. Mata merah dan tatapan tajam nenek itu membuat Nita tidak bisa melangkahkan kakinya lagi. Bahkan untuk berteriak pun suaranya terasa hilang. Matanya tidak bisa berkedip. Matanya melihat wajah nenek tua itu menatapnya tajam. Di leher nenek tua itu terdapat ular berkepala 2 dan melingkar di lehernya. "Aku membutuhkan darahmu." Suara itu terdengar jelas di telinga Nita. Suara itu berasal dari nenek tua yang berada di depannya. Seketika itu juga pandangan Nita berubah menjadi gelap. Nita tersentak kaget ketika dia merasakan ada tangan yang mengelus-ngelus kepalanya. Dia langsung duduk dan memeluk Ardi yang berada di sampingnya. Segelas air putih disodorkan ke istrinya untuk diminum. Setelah sedikit tenang, Nita menceritakan apa yang dialaminya barusan. "Aku nyusul kamu karena kamu lama banget gak balik-balik ke kamar. Pas aku lihat, kamu udah pingsan di lantai." Adi pun mengusap air mata di pipi istrinya yang masih ketakutan. Akhirnya, Ardi pun menceritakan kejadian yang beberapa hari yang lalu dia lihat sewaktu nenek tua itu berada tepat di depan kamar Pak Dimas. Ardi pun membujuk Nita untuk tetap tinggal di rumah itu, walaupun dia tahu kalau istrinya sangat takut. Tapi karena faktor ekonomi dan Nita juga seorang istri yang setia dan penurut, dia menuruti apa kata Ardi. Sudah 10 hari mereka tinggal di rumah itu. Pagi hari sekitar jam 9, mereka menuju ke warung yang berada tak jauh dari komplek perumahan untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Warung sayur dan kelontong yang selalu ramai menjadi pusat perkumpulan ibu-ibu untuk berbelanja terlihat ramai pagi itu. Nita memilih beberapa sayur dan lauk untuk disimpan di lemari es sebagai stok kebutuhan memasak beberapa hari ke depan. "Tinggal di mana, Dek? Baru lihat saya," sapa seorang ibu-ibu berbadan tinggi dan berkulit putih.
Ibu itu bernama Ibu Yuli yang sudah puluhan tahun tinggal di komplek perumahan itu. "Saya tinggal di rumah Pak Amir, Bu. Kenalkan, nama saya Ardi, ini istri dan anak saya. Baru 1 minggu, lebih deh Bu, hampir 10 hari tinggal di sana." Semua ibu-ibu yang sedang berada di warung itu saling bertatapan begitu mendengar penjelasan Ardi. "Adik ini penjaga rumah Pak Amir?" tanya salah satu ibu yang ada di situ. "Iya, betul Bu. Kebetulan saya lagi nganggur, jadi kerja sama Pak Amir buat jagain sama bersih-bersihin rumahnya. Adik nggak takut tinggal di sana?" Ardi hanya tersenyum mendengar perkataan ibu itu. "Maaf nih Dek, kita kasih tahu aja. Udah 5 orang yang jaga rumah itu semuanya meninggal. Saya bukan ngomongin orang loh, tapi jangan sampai ada tumbal lagi di rumah itu. Yang terakhir itu Pak Dimas. Nah, ini Ibu Dimas. Dia ini istrinya Pak Dimas," kata Ibu Yuli sambil memperkenalkan perempuan yang berada tepat di sebelahnya. "Iya, saya istrinya Pak Dimas. Suami saya kerja di sana belum sampai 1 tahun sudah meninggal. Meninggalnya juga aneh, di lehernya itu seperti digigit ular. Tapi sebelum meninggal, suami saya pernah cerita sering lihat nenek-nenek tua suka berdiri di depan kamar yang ada di halaman belakang De Ardi, yang ada pohon besarnya itu." "Maaf Bu, maksud Ibu kamar yang pintunya dicat warna hitam? Bukannya itu kamar Pak Dimas?" tanya Ardi penasaran. Bukan Dek. Saya sama Pak Dimas itu tidur di lantai 1 dekat ruang makan. Kamar itu nggak boleh dibuka dari sejak suami saya kerja di sana. Katanya kamar itu bekas kamar penjaga rumah yang dulu. Makanya sejak kejadian itu, kami warga di sini curiga kalau kamar itu dipakai buat tempat pesugihan. Kayak tempat buat tumbal gitu," sahut Ibu Yuli. "Dik Ardi bisa tahu kalau ada kerjaan di rumah Pak Amir dari mana?" tanya istri Pak Dimas penasaran. Saya taunya dari teman Bu. Saya juga nggak kenal sama Pak Amir. Cuma karena butuh kerjaan, akhirnya saya coba kerja di rumah itu." Dan terpaksa Ardi menutupi siapa dirinya. Dia tidak memberitahu kalau dia adalah keponakan Pak Amir. Setelah berbincang-bincang cukup lama dan selesai belanja, Ardi dan istrinya pamit meninggalkan warung itu untuk segera pulang. Di dalam perjalanan pulang, Ardi berbicara dengan istrinya dan menghubungkan peristiwa yang mereka alami beberapa hari ini. Hampir mirip dan memiliki kesamaan dengan apa yang mereka alami, mulai dari wanita tua dengan rambut acak-acakan, sampai ada ular yang melilit di leher wanita tua itu. Setelah sampai di rumah dan berunding dengan istrinya, Ardi pun mengambil keputusan untuk membuka kamar yang ada di halaman belakang. Dengan menggunakan linggis dan sekuat tenaga, dia pun berhasil mendobrak pintu rumah itu. Dengan memberanikan diri, Ardi dan istrinya perlahan-lahan memasuki kamar itu. Betapa kagetnya Ardi melihat isi kamar itu. Dia melihat lukisan seorang wanita dengan bermahkotakan ular di kepalanya, dan di lehernya pun melingkar ular berkepala 2. Di samping lukisan itu terdapat tongkat berwarna hitam dengan ukiran berbentuk ular di ujung tongkatnya. Yang lebih mengagetkan lagi, di depan lukisan terdapat tempat pembakaran kemenyan yang terbuat dari tanah liat, dan di dalam tempat itu terdapat foto Ardi, istri dan anaknya. "Bangsat, kita hampir dijadikan tumbal sama paman. Sekarang juga kita harus keluar dari rumah ini." Ardi pun menarik tangan istrinya untuk keluar dari kamar, dan tak lupa dia mengambil foto dia dan keluarganya yang berada di tempat pembakaran kemenyan. Dengan terburu-buru dan gemetaran menahan amarah dan rasa takut, Ardi pun berkemas-kemas merapikan barang-barang miliknya dan segera meninggalkan rumah itu. Ardi pun membawa istri dan anaknya ke rumah kakaknya. Di sana dia menceritakan semua yang dialaminya. Keluarga besar Ardi pun sangat marah dan mereka ingin mendatangi rumah paman saat itu juga.
Tapi berkat nasihat orang yang dituakan dalam keluarga itu, niat itu pun dibatalkan. Dengan ditemani oleh 2 orang keluarganya, Ardi mendatangi paman dan menyerahkan kunci rumah ke penjaga rumah. Mereka sengaja tidak menemui paman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sejak kejadian itu, Ardi dan keluarga besarnya sepakat untuk tidak lagi bertemu atau mengundang Paman Amir dalam acara keluarga. Bahkan, sejak peristiwa itu, Paman Amir seperti ditelan bumi, tidak ada lagi kabar beritanya. Itulah pengalaman Ardi yang hampir menjadi tumbal pamannya sendiri. Sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau gua ada upload video baru. Salam dari Bang Pileng.